ada PT ini jadi airnya keruh. Berarti dulu airnya bisa diminum dong? Iya. Nggak suka gatal-gatal? Gatal-gatal dulu ada tahan. Ini serem banget sumpah. Bapaknya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya aja pakai tali ini masih gemeteran. Aduh, gimana ini? Ya karena jalur menuju ke goa di atas sana cukup ekstrim, saya harus mengenakan perlengkapan keamanan. Karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Oke. Provinsi Bengkulu menjadi tujuan kami. Posisinya berada di sebelah barat Provinsi Sumatera Selatan. Kami menuju ke Desa Penanding di Kecamatan Karangtinggi. Desa ini berada dekat dengan Sungai Bengkulu. Ternyata hampir seluruh warga berkumpul di Sungai Bengkulu yang berada di pinggir kampung mereka. Disinilah tempat warga mencari rejeki. Sungai Bengkulu ini merupakan tempat kerja yang menaungi ratusan warga Penanding. Subur dan Ciuna adalah salah satu warga yang menyandarkan nafkah keluarga mereka dari batu bara Sungai Bengkulu. Mereka memang bukan penambang. Bagi mereka, cukup memungut batu bara yang mengalir di Sungai Bengkulu untuk mendapatkan uang. Mereka hanya perlu rakit bambu untuk memudahkan memindahkan batu bara yang mereka peroleh. Kami harus berjalan kaki melawan arus. Rakit harus kami tarik. Derasnya arus tak memungkinkan rakit kami naiki. Bagi saya, berjalan melawan arus sama sekali tidak mudah. Ketinggian air yang tidak bisa saya tebak cukup membuat saya sedikit cemas. Baru sampai sini. Ada banyak sekali para pencari sisa batu bara di sungai ini. Dan karena ini adalah pertemuan dari 3 muara, jadi arusnya cukup deras. Biasanya warga lebih memilih ke sungai yang arusnya lebih tenang, karena di sana juga lebih banyak batu baranya. Tapi kita harus melawan arus. Udah sampai sini aja, udah sangat sulit bagi saya. Bukan dorong tapi ditarik. Tidak tersirat sedikit pun rasa takut dan lelah di wajah Subur dan istrinya. Padahal usia mereka sudah lebih dari 50 tahun. Di lokasi ini kami beberapa kali berpapasan dengan pemungut batu bara lainnya. Yang membuat saya heran sekaligus iba adalah rata-rata pencari batu bara di sini sudah berusia lanjut. Faktor ekonomilah yang memaksa mereka untuk terus bekerja. Banyaknya perempuan yang ikut bekerja bagi saya sepertinya tidak masuk akal. Mengumpulkan batu bara bagi saya adalah pekerjaan keras yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. 1 jam lebih berjalan melawan arus, akhirnya Subur dan Ciuna berhenti. Di hulu seperti ini, bongkahan batu bara biasanya masih berukuran cukup besar. Selain itu, di sini juga mereka tidak harus berebut tempat berburu batu bara. Harapannya, mereka bisa mendapatkan lebih banyak mengumpulkan batu bara. Batu bara yang banyak berarti uang yang banyak pula bagi mereka. Sebenarnya jarak dari titik awal kita berangkat tadi ke sini hanya 2 km. Mungkin kalau ditempuh dengan jalur darat biasa tidak akan sampai 1 jam. Tapi karena ini kita jalan kaki, melawan arus, belum lagi pasir di bawah cukup dalam, jadi kita harus mengeluarkan tenaga dan waktu yang lebih besar. Caranya? Saya mencoba berburu bongkahan batu bara di dasar sungai. Sana susah. Awalnya sulit untuk membedakan yang mana batu sungai biasa, yang mana batu bara. Namun lama-kelamaan saya mulai terbiasa. Karena dasar sungai ini memang didominasi oleh bongkahan emas hitam. Ya pemirsa, tidak heran kalau warga lebih suka jalan melawan arus ke sini. Karena memang emas hitamnya lebih banyak. Lihat, pasirnya warnanya lebih pekat daripada yang di sana. Dan sudah bercampur dengan sisa-sisa batu bara. Tapi ngambilnya harus hati-hati karena ini udah berbentuk serpihan dan tajam. Jumlah batu bara yang sangat banyak di dasar sungai sangat mengherankan saya. Menurut Ciuna,
Asal batu berwarna hitam ini adalah dari perusahaan tambang batu bara yang ada di hulu sungai. Pada saat musim hujan seperti ini, batu bara yang terdapat di dalam stockpile pabrik terbawa hingga ke sungai dan mengalir sepanjang Sungai Bengkulu. Kini saya paham bahwa batu bara yang warga cari selama ini adalah bukan batu bara alam, melainkan batu bara dalam kategori limbah. Namun memang bagi warga seperti Ciuna, limbah atau bukan itu semua bukan masalah. Bagi mereka, limbah ini justru menjadi berkah. Sungai Bengkulu yang dulu sangat dalam dengan air yang sangat jernih, kini airnya keruh dan mengalami pendangkalan. Di beberapa ruas sungai, ketinggian air bahkan tidak sampai 1 meter. Kami juga ngambil air sungai ini untuk minum. Semenjak ada PT Batubara bikin sumur. Tapi ini kan airnya keruh, Bu. Nggak suka gatal-gatal. Tapi mana kita bikinnya? Gatal-gatal dulu ya tahan. Ya, air sungai bercampur limbah tentu sangat berbahaya bagi kesehatan. Penyakit gatal-gatal dan infeksi luka bisa mengancam nyawa para pencari batu bara ini. Agak lama Bu ya di situnya Bu ya. Dilema memang. Di satu sisi limbah batu bara bisa menghidupi warga. Namun di sisi lain, lingkungan dan kesehatan terkena imbasnya. Batu bara tidak hanya masif di dasar sungai, tetapi juga terdapat di pasir yang berada di tepi sungai. Hanya perlu digali sedikit, pasir sudah mengeluarkan bongkahan batu. Dapat nih yang besar nih. Ini menjadi bukti bahwa jumlah batu bara yang mencemari sungai jumlahnya tak lagi bisa dibilang kecil. Di sepanjang sungai masih terlihat banyak warga. Mereka bisa 1 hari penuh berendam di sungai. Sejak pukul 6 pagi hingga 6 sore. Sampai di pinggir sungai pekerjaan belum selesai. Kami masih harus memisahkan antara batu yang besar dan kecil. Jika sudah terpisah, baru bisa dimasukkan ke dalam karung. Besar kecilnya batu akan mempengaruhi harga. 1 karung batu bara dengan bongkahan kecil bisa dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp12.000. Sementara bongkahan besar harganya bisa mencapai Rp25.000. Karung-karung batu bara ini akan dikumpulkan di pinggir sungai hingga mobil tengkulak datang mengambil. Tumpukan kayu yang harus kami lewati menjadi rintangan tersendiri. Kami harus hati-hati agar tidak menginjak kayu tajam. Entah sudah berapa kali kami bolak-balik mengambil limbah batu bara. Jadi kalau sudah sampai sini, limbah batu baranya sudah berbentuk pasir seperti ini. Udah tidak ada lagi bongkahan-bongkahan batu yang besar-besar. Dan kalau berbentuk pasir ini harganya juga lebih murah. 1 karung itu di sini hanya Rp8.000 sampai Rp10.000 ya Bu ya. Dalam sehari Rosna bisa mengumpulkan 15 karung berisi butiran batu bara.
Jumlah ini terbilang kecil dibanding dengan hasil pencari batu bara yang lain. Warga lain bisa mencari hingga 25 karung. Namun bagi ibu rumah tangga seperti Rosna, 15 karung saja sangat cukup untuk membantunya memenuhi kebutuhan. Dulu sini mata pencariannya dulu nelayan. Sekarang berganti profesi jadi batu bara. Kenapa? Ke laut, ada yang ke laut tapi nggak semua, hanya beberapa saja, beberapa bagian aja. Kok bisa Bu dulu nelayan sekarang malah pindah batu bara? Kalau lagi musim batu bara kan, lagi batu baranya lagi mendarat di pantai. Bapak nelayan berhenti melaut sementara kan, ambil batu bara dulu. Oh, Kalau lagi batu baranya nggak ada, melaut lagi. Kedua nelayan ini tengah bersiap mencari ikan di laut lepas. Saya pun meminta izin untuk ikut. Di sini tidak ada dermaga, jadi para nelayan harus menyebar kayu sebagai landasan perahu, kemudian mendorong perahunya hingga ke air laut yang agak dalam. Menurut Erwin, arus laut sedang tidak bersahabat. Musim hujan membuat air pasang dan menghasilkan ombak yang lebih besar dari biasanya. Namun sebagai nelayan, mereka harus mengambil resiko. Jika tidak melaut, maka keluarga tidak bisa makan. Benar saja, ombak berhasil mengombang-ambingkan perahu kecil ini. Beruntung, Erwin dan Putra telah terbiasa mengendalikan mesin. Jadi, perjalanan kami tidak terlalu terhambat. Hanya air laut yang sesekali masuk ke dalam perahu. Titik yang dipilih Erwin kali ini cukup ke tengah. Setelah berhenti, kami segera menebar pukat tradisional. Beberapa menit kemudian, pukat kembali ditarik. Satu kali tidak ada ikan sama sekali yang terjaring. Beberapa kali kami mencoba, hasilnya sama, nihil. Kami pun memutuskan untuk pindah tempat. Di jalan, beberapa nelayan juga terlihat sedang mencari ikan. Titik kedua, pukat kembali dilempar. Hasilnya, sangat sedikit sekali ikan yang didapat. Tapi Erwin dan Putra tidak menyerah. Ini hasil kita setelah seharian di laut. Sudah berkali-kali ganti tempat, berkali-kali tebar pukat, tapi cuma segini hasilnya. Dikit banget ya Pak ya? Setelah hampir seharian kami berusaha, namun alam berkata lain. Mengingat cuaca yang tidak terlalu mendukung, sebelum air tambah pasang, kami pun memutuskan kembali. Pak, emang ikannya dikit terus dapatnya akhir-akhir ini? Kenapa kira-kira tuh Pak? Itu keadaan cuaca. Kalau bau kan nggak bisa ke laut. Kalau bau lihatlah ini sering tergantung air lautnya kan kena limbah batu bara kan. Oh, ada limbah batu bara itu ngaruh juga? Ngaruh, jadi air tuh panas. Dari kapan tuh Pak? Udah lama, ada 5 tahun. Dari 5 tahun itu penghasilan nelayan jadi sedikit? Jadi berkurang ya. Kalau sekarang bawa pulangnya berapa keranjang Pak biasanya? Biasa. Kalau sekarang itu setengah keranjang. Sehingga nggak dapat apa-apa. Minyak aja nggak balik kan. Tekor terus. Itulah. Biasanya bawa pulangnya kalau sekarang setengah keranjang, minyak nggak balik. Tiap hari sih. Cuman melayani sabar aja ke laut. Miris memang. Jika dahulu 500 meter dari bibir pantai mereka sudah bisa memperoleh banyak ikan, kini sudah memutar ujung pantai ke ujung seberang sejauh 2 km, hasilnya tak seberapa. Laut yang tercemar memang memberikan kerugian yang sangat besar terhadap para nelayan. Kini mereka tidak bisa lagi menyandarkan hidup dari hasil ikan. Limbah batu bara yang mengalir di sepanjang sungai hingga ke Laut Bengkulu memang mendatangkan keuntungan bagi segelintir pihak. Tapi di sisi lain, limbah emas hitam ini juga membawa kerugian, salah satunya bagi para nelayan.
Jika sudah begini, pemegang regulasinya lah yang harus tegas agar sumber daya alam yang ada di Bengkulu bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa harus membawa efek negatif bagi sekitarnya. Ini serem banget sumpah, bapaknya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya aja pakai tali ini masih gemeteran. Aduh, gimana ini? Kars yang berbentuk seperti menara-menara ini seakan memanjakan setiap mata yang memandangnya. Sarang burung walet telah lama menjadi tambahan penghasilan yang cukup menjanjikan bagi warga yang tinggal di sekitar pegunungan Kars. Jalannya licin. Ya, kawasan Maros, Kars di Maros ini tergolong sebagai Kars Menara atau bisa juga disebut dengan Kars Tropika Klasik. Nah, di sini banyak tersimpan kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai pembantu perekonomian warga. Kali ini saya ingin menelusuri bagaimana warga mencari penghasilannya dari tebing Kars ini. Perjalanan menuju lokasi sarang walet, kami mulai dari pematang sawah warga menuju hutan. Terjalnya jalan harus kami lalui. Belum lagi musim penghujan yang membuat kontur tanah menjadi lunak dan licin. Jalan setapak di hutan menuju lokasi ini memang jarang dilintasi warga. Sesekali kami harus menebas semak dan rerumputan yang menghalangi jalan kami. Akhirnya setelah 2 jam berjalan tanpa istirahat, kami pun tiba di lokasi pengambilan sarang walet. Ternyata sarang walet incaran kami terletak di dalam gua yang sangat tinggi. Sepertinya perjuangan kami belum berakhir. Di atas? Untuk alasan keselamatan, saya pun mengenakan perlengkapan keamanan. Harness untuk pengait tali harus terpasang kencang agar pada saat memanjat tebingnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekitar 30-an meter. Kalau talinya kan 50. Kita masih ada sisa sekitar 20 meter. Itu dari titik ini. Nah, nanti kan kita punya 2 titik. Dari sini pindah dari 1 kali 2. 30 meter. Ruang pijak yang sempit membuat kami harus berdesak-desakan mencari posisi yang aman. Apa itu? Kemudian, satu persatu dari kami pun memanjat. Sulit membayangkan memanjat tebing tanpa pengaman. Saya harus mencari batu untuk berpegangan dan berpijak. Tidak semua batu kuat untuk menahan beban. Salah-salah, saya bisa jatuh dari ketinggian ini. Pak, nggak serem, Pak? Ya kesini sebentar, enggak. Ini serem banget, sumpah. Bapaknya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya aja pakai tali ini masih gemeteran. Aduh, gimana ini? Goyang dia, Pak. Enggak itu. Setelah hampir 1 jam memanjat, kami mulai memasuki bagian dalam goa. Masih jauh, Pak. Dan benar saja, sarang walet tersebar di mana-mana. Di antara sarang, terdapat banyak induk-induk walet yang sedang mengerami telurnya. Sarang yang bagus adalah sarang yang pinggiran atau lemnya berwarna putih atau merah. Sarang walet dihargai 300.000 per kilogram. Namun, harga akan melejit hingga jutaan rupiah jika sarangnya berwarna merah. Cukup sebanding dengan sulitnya mendapatkan sarang walet. Sarang walet yang diambil adalah yang tidak berpenghuni. Mereka pastikan betul sarang-sarang yang akan diambil hanyalah sarang yang tidak terdapat burung maupun telurnya. Sebuah semangat menjaga kelestarian yang secara tidak langsung mereka lakukan. Emang kalau naik-naik ke nyari sarang walet itu pernah jatuh, Pak? Biasa terpeleset, Jin. Nggak jatuh. Pakai pengaman tapi? Nggak pernah? Iya, nggak pernah pakai pengaman. Sarang walet telah cukup banyak kami dapat. Kami
kami pun memutuskan untuk kembali ke desa. Dan ternyata hujan sedang turun di luar gua. Jalur untuk keluar dari gua menjadi bertambah berat, licinnya pun makin menjadi. Namun sepertinya para pemburu walet ini sudah terbiasa dengan kondisi alam yang ekstrim. Susahnya berjalan sambil membawa berkarung-karung berisi panenan sarang walet seperti tak dirasakan oleh mereka. Berjalan menuruni tebing ternyata jauh lebih sulit dari naik. Pijakan tanah yang semakin licin karena hujan membuat lambat pergerakan saya. Beruntung ada warga yang membantu memegang tali di bawah sehingga saya bisa mendapatkan keseimbangan. Walau hasil yang kami dapatkan lumayan banyak, namun tetap saja tidak sebanding dengan resiko yang bisa terjadi. Kekayaan alam di tebing Kars yang menjadi sumber penghasilan warga bukan hanya sarang burung walet. Madu juga menjadi andalan warga di sini. Batu Kars besar dengan tinggi sekitar 5 meter inilah yang menjadi sasaran. Dengan cepat, Bahar dan Aziz memanjat batu Kars. Sarang lebah tersembunyi di lubang batu yang kecil. Pengasapan pun tidak seperti lebah di pohon yang membutuhkan asap besar. Asap yang dibutuhkan untuk mengusir lebah tebing dibutuhkan sedikit saja, agar lebah ratu tidak pergi dan bisa membuat sarang yang baru. Udah habis, Pak? Sudah, tapi Semuanya diambil? tidak dihabiskan, disimpan barang 2 untuk nanti bersarang lagi di situ. Oh, biar bisa diambil lagi Iya, ya? bisa diambil lagi nanti. Kalau dihabisin pindah lagi. Kena ya? Kena ini. Berapa? 2? Aduh, dia terungin saya. Itu. Mana? Di belakang aja, terbang. Ayo Pak, ayam kita pulang aja, tinggal pindah aja sini. Pak. Nanti kita digigit-gigit. Lokasi kedua ternyata lebih tinggi dari yang pertama. Kami harus memanjat tebing Kars untuk mencapai sarang lebahnya. Ya, ini udah sampai di lokasi ngambil madunya karena Pak Bahar dan Pak Aziz sudah biasa. Tadi mereka sudah duluan lewat situ. Saya nggak berani lewat situ, saya harus lewat sini karena ada talinya jadi lebih mudah. Ayo Bang. Licin. Ternyata untuk naik ke tebing tidak semudah yang saya kira. Dengan bantuan tali, saya masih kesulitan untuk ke atas. Minimnya pijakan membuat kaki saya susah menapak. Ya, saya memang kesulitan. Namun tidak dengan para pencari madu ini. Mereka hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk sampai di lubang tebing. Padahal ketinggian ini lebih dari 10 meter. Sarang lebah tersembunyi di dalam lubang tebing. Asap kembali dinyalakan agar lebah keluar. Lagi-lagi, sarang madu di sini juga tidak terlalu banyak. Biasanya pencari madu membutuhkan minimal 3 sarang untuk memenuhi 1 botol. Emang bedanya apa Pak? Lebah madunya yang di tebing sama di pohon? Kalau yang di pohon kalau musim hujan kan kualitasnya kurang karena kena air hujan lembab. Kalau di batu di gua itu di liang dia tidak kena rembetan air. Berburu dengan tubuh lelah sangat berbahaya. Esok hari para pemburu madu akan melanjutkan perburuan mereka. Butuh waktu 2 hari untuk mendapatkan 1 botol penuh madu. Nanti sarangnya mau dibikin apa Pak ini? 1 botol madu biasanya dijual dengan harga Rp150.000. Penghasilan biasanya dibagi 2 karena para pencari madu selalu pergi berdua. Jika dihitung-hitung, sepertinya tidak sebanding antara perjuangan mendapatkannya dengan hasil yang didapat. Ya karena jalur menuju ke goa di atas sana cukup ekstrim, saya harus mengenakan perlengkapan keamanan karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Masih di kawasan Kars Maros.
Selain sarang burung walet dan madu, terdapat pula kotoran kelelawar yang bisa dimanfaatkan warga. Untuk mencapai lokasi, kami harus melintasi muara. Di sepanjang perjalanan, mata saya dimanjakan oleh megahnya tebing kars yang menjulang tinggi. Belum juga sampai, hujan turun lagi. Namun ini bukanlah penghalang bagi Daeng Gasing dan Anto. Hujan maupun cerah, demi mencari nafkah, mereka tetap bekerja. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk mencapai daratan. Beruntung, hujan tidak lama. Setelah turun dari perahu, kami masih harus berjalan menuju lokasi, melintasi rimbunnya rerumputan. Setelah lebih dari 30 menit kami berjalan, mulut goa yang lebar pun terlihat. Sesampainya di pinggir tebing, saya kembali bersiap mengenakan perlengkapan keamanan. Dari kejauhan, goa terlihat pendek. Namun setelah mendekat, ternyata trek menuju ke goa cukup berbahaya. Ya karena jalur menuju ke goa di atas sana cukup ekstrim, saya harus mengenakan perlengkapan keamanan. Karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Pertama-tama kami harus naik melalui tangga bambu ini. Karena tidak terbiasa, saya cukup kesusahan untuk naik. Benak saya pun dihantui rasa takut. Bagaimana tidak? Tangga bambu ini sudah bertahun-tahun tidak diperbarui. Jika tidak hati-hati, bisa saja saya terpeleset. Berbeda dengan Daeng Gasing dan Anto yang sudah berpuluh-puluh tahun mengambil kotoran kelelawar. Dengan mudahnya mereka naik tanpa alat pengaman sama sekali. Setelah tangga bambu, kami harus melintasi lubang yang cukup sempit. Minimnya pijakan membuat tangan harus kuat menahan beban badan. Kami akhirnya tiba di titik aman pertama. Tanah coklat seperti pasir inilah yang dicari. Warga biasa mencari kotoran seminggu sekali. Jeda waktu 1 minggu ini adalah waktu paling pas agar kotoran menjadi halus seperti pasir. Jika sudah halus, kualitasnya semakin tinggi. Kelelawar dikategorikan sebagai makhluk berbahaya. Pada kelelawar, ada 137 virus yang bisa menghuni dan 61 diantaranya bisa ditularkan ke manusia. Bahaya yang mengancam warga pencari kotoran kelelawar sangat banyak. Bukan hanya akses yang sulit, namun berbagai virus bisa menyerang kapan saja. Seakan tak peduli dengan segala resiko kesehatan yang mengancam, kami mulai memasukkan kotoran ke dalam karung. Dengan sekuat tenaga, saya menahan bau dari kotoran kelelawar. Kenapa harus dari kotoran kelelawar? Buat tambah-tambah biaya hidup juga. Ada juga yang separuh kita kasih ke sawah, yang kita ke sawah untuk mengganti pupuk. Kekayaan kars di Sulawesi Selatan tak bisa disangka lagi. Namun, indah dan megahnya ternyata menyimpan cerita warga yang masih tertatih mencari penghidupan dari kars-kars Maros. Dilema melindungi kekayaan alam dan upaya modernitas untuk kemajuan warga memang menjadi persoalan hingga hari ini.